warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Nama saya Wanda Apriliasari dan saya akan menjelaskan anatomi sistem indera penglihatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem indera penglihatan. Yang pada umumnya, mata adalah organ indera yang paling sering kita gunakan daripada kelima indera lainnya. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan oleh mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah di lingkungan sekitarnya gelap atau terang. Dan di sebelah kanan saya sudah ada gambar bagian-bagian dan letaknya. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Otot mata yang berfungsi sebagai mengatur bola mata, sedangkan kornea adalah menerima rangsang cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang paling dalam. Sedangkan iris adalah mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Pupil berfungsi sebagai masuknya saluran cahaya. Selanjutnya adalah aqueous humor. Aqueous humor berfungsi sebagai cairan jernih dan cairan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Sedangkan lensa adalah memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Vitreous humor yang berfungsi sebagai gel transparan yang terdapat di belakang lensa dari depan retina. Kemudian sklera berfungsi sebagai bagian dinding mata yang berwarna putih. Kemudian koroid berfungsi sebagai lapisan pembuluh darah pada mata yang terletak di antara retina dan sketsa. Kemudian retina berfungsi sebagai membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim ke saraf mata ke otak. Saraf optik atau mata berfungsi sebagai meneruskan rangsang cahaya dari retina ke otak. Dan terakhir adalah bintik buta. Bintik buta ini berfungsi sebagai bagian dari retina yang apabila bayangannya jatuh pada bagian ini, maka bayangannya tampak tidak jelas atau kabur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja mata. Yang pertama adalah cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea. Kemudian cahaya melewati pupil menuju ke lensa dan memfokuskan cahaya ke retina. Kemudian akhirnya bayangan diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak untuk diinvestasi, semuanya dalam hitungan milidetik. Kelainan-kelainan yang dapat terjadi pada mata seperti kebutaan. Kebutaan adalah kondisi di mana kurangnya persepsi visual karena faktor fisiologi seperti fisik dan neurologi seperti syaraf yang merujuk kepada hilangnya penglihatan yang tidak dapat dikoreksi atau diobati dengan kacamata atau lensa. Kebutaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, parsial dan yang kedua, lengkap. Kebutuhan parsial berarti memiliki visi atau pandangan yang sangat terbatas. Sedangkan kebutuhan lengkap berarti tidak dapat melihat apa-apa dan tidak bisa melihat cahaya. Kebutuhan atau kehilangan penglihatan dapat terjadi secara tiba-tiba atau selama periode waktu. Yang kedua adalah astigmatisme. Astigmatisme ini juga termasuk ke bagian kelainan mata. Astigmatisme ini adalah kondisi mata atau penglihatan di mana penglihatan menjadi kabur disebabkan oleh bentuk kornea yang tidak teratur, di mana lensa mata ini mempunyai cekungan yang berbeda antara tengah dan pinggir. Dikarenakan bayangan benda jatuh di retina mata ada dua, tidak satu, sehingga efeknya adalah penderita melihat benda seakan menjadi dua atau kabur, bisa jadi blur. Buta warna termasuk ke dalam kategori kelainan mata karena terjadi ketika ada masalah dengan butiran sensor warna atau pigmen dalam sel-sel saraf tertentu. Buta warna sama sekali bukanlah bentuk kebutaan, tetapi kekurangan dalam cara Anda melihat warna dan kesulitan dalam membedakan warna tertentu, seperti biru dan kuning atau merah dan hijau. Buta warna dapat menurun dan laki-laki lebih sering terkena kasus buta warna daripada perempuan. Dan yang terakhir adalah rabun dekat dan rabun jauh. Rabun dekat adalah gangguan pada penglihatan yang disebabkan lensa mata terlalu pipih. Bayangan benda ini yang dilihat terbentuk di belakang retina sehingga mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat dalam jarak yang jauh. Demikianlah penjelasan dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan saya di sini juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.